KI 14-nya adalah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kemudian kompetensi mata pelajarannya untuk bahasa Indonesia adalah memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa. Jadi soal-soal yang ada di sini nanti untuk KI 14 ini adalah tentang hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa gitu ya. Indikatornya adalah mengemukakan hakikat pemerolehan bahasa melalui ilustrasi kasus gitu ya. Oke, kita akan bahas. Soalnya yang pertama begini. Strategi-strategi yang dapat digunakan oleh anak dalam memperoleh bahasa adalah sebagai berikut. Ya. Apakah A? Itu yang A, peniruan pengalaman bermain, penyederhanaan dan berpikir. Yang B, peniruan pengalaman mengingat, bermain dan penyederhanaan. Yang C, pengalaman mengingat, bermain, penyederhanaan dan berpikir. Yang D, peniruan pengalaman bermain, penyederhanaan dan berimajinasi. Ini tentang strategi dalam pemerolehan bahasa. Oke, kita akan bahas strategi-strategi apa saja dalam pemerolehan bahasa. Jadi anak memperoleh kemampuan berbahasa lisan itu ada berbagai cara atau berbagai strategi. Yang pertama adalah metode peniruan, meniru dari orang-orang gitu ya yang berbahasa. Yang kedua bisa langsung, yaitu pengalaman langsung. Yang ketiga adalah mengingat, di mana mengingat ini memainkan peranan penting dalam belajar bahasa anak. Ya, setiap pengalaman indrawi yang dilalui anak direkam dalam benaknya. Nah, pada tahap awal belajar bahasa, anak mulai membangun pengetahuannya tentang kombinasi bunyi-bunyi tertentu yang menyertai dan merujuk pada suatu yang dia alami. Gitu ya. Ingatan semakin kuat terutama bila penyebutan akan benda atau peristiwa itu diulang-ulang. Jadi supaya anak punya kemampuan berbahasa yang baik, maka harus mengingat peristiwa ya, itu secara berulang-ulang gitu ya. Jadi peniruan, pengalaman langsung, mengingat, kemudian yang keempat itu adalah kegiatan bermain. Di mana kegiatan bermain ini anak-anak sering dan senang bermain peran, ya, memainkan perilaku orang dewasa atau perilaku orang-orang lain di sekelilingnya. Ini juga nanti akan memperoleh bahasa, gitu ya. Oke, berikutnya adalah penyederhanaan. Jadi ketika berbicara anak-anak pada awalnya cenderung menyederhanakan model tuturan orang dewasa. Jadi berbeda ya bahasa anak dengan bahasa orang tua gitu ya. Karena memang anak itu punya naluri untuk menyederhanakan model tuturan ya. Ada beberapa fonem dan bahkan kata yang dihilangkan pada saat bertutur ya. Walaupun dalam bertutur anak-anak hanya menggunakan satu kata tapi memiliki cakupan makna yang luas. Nah, jadi apa saja sih yang uh, strategi-strategi dalam memperoleh bahasa tadi soalnya begitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Ketika yang A itu salahnya ada berpikir karena tidak ada dalam perolehan bahasa itu berpikir gitu ya. Yang C juga ada berpikir, yang D peniruan, pengalaman, bermain, penyederhanaan, imajinasi itu tidak termasuk gitu ya. Imajinasi itu bukan salah satu dari strategi dalam pemerolehan bahasa. Yang kedua, ini soal kedua, variasi kedua tentang pemerolehan bahasa adalah sifat bahasa salah satunya adalah sistematik ya. Nah, sistematik itu artinya apa? Apakah A, unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, yang B, bentuk dasar bahasa adalah ujaran dan media bahasa adalah bunyi, yang C, bahasa dapat berfungsi selama manusia memanfaatkannya, yang D, bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Ya, oke. Untuk menjawab soal ini maka kita harus mengenal dulu sifat-sifat bahasa itu. Sifat bahasa yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem atau sistematik. Ya, bahasa adalah sistem itu sistematik artinya ya. Nah, penjelasannya sistem itu adalah sesuatu yang tersusun, teratur, terpola. Jadi bahasa itu harus tersusun, teratur, dan juga ada polanya atau berpola. Yang kedua, bahasa itu memiliki sifat berwujud lambang. Jadi bahasa itu juga berwujud lambang. Lambang dalam bahasa juga merupakan bagian dari sistem. Ya, lambang dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan simbol. Di bahasa itu juga simbol gitu ya. Secara sederhana, lambang diartikan sebagai suatu tanda yang mengandung maksud tertentu. Jadi setiap kali kita berbahasa, kita menyampaikan maksud tertentu gitu ya. Yang ketiga,
merupakan bunyi atau berupa bunyi. Jadi bahasa itu berupa bunyi, tidak sekedar suara. Jadi bahasa itu tidak sekedar suara tapi berbunyi. Jadi bunyi itu dikatakan bahasa dikatakan bunyi itu manakala bahasa itu adalah sesuatu yang terdengar oleh alat dengar. Gitu ya. Disebut juga suara, disebut suara ketika bunyi itu dihasilkan, disebut bunyi ketika suara itu diterima. Jadi fokusnya itu sampai diterima. Yang ketiga, sifat bahasa adalah arbitrer, arbitrer atau manasuka. Arbitrer itu apa? Arbitrer itu diartikan sebagai manasuka atau berubah-ubah. Bahasa itu tidak tetap, bahasa itu sewenang-wenang. Istilah arbitrer dalam pengertian ini tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa, huruf angka bunyi dengan konsep dari lambang tersebut. Ya. Berikutnya nomor 5 adalah bermakna. Bahasa bermakna itu artinya yang memiliki makna, pengertian yang diberikan pada suatu bentuk kebahasaan. Ya. Kalau konvensional itu berdasarkan permufakatan atau kesepakatan suatu kelompok. Jadi bahasa walaupun bersifat arbiter, suka-suka, namun dalam penggunaan lambang harus diikuti oleh setiap kelompok, gitu ya. Nah, kemudian bahasa itu harus unik. Unik itu artinya ciri khas, memiliki ciri khas tersendiri. Yang kedelapan universal, di mana bahasa itu bersifat umum, berlaku untuk setiap seluruh dunia. Kemudian bahasa itu juga bersifat produktif, itu artinya kemampuan bahasa dalam menghasilkan istilah secara terus-menerus. Jadi memproduksi istilah-istilah baru secara terus-menerus itu bahasa. Kemudian yang 10 itu bervariasi, artinya mempunyai bentuk atau jenis seragam. Ya, kemudian dinamis, itu bahasa dinamis artinya bahasa bersifat mengikuti, menyesuaikan dengan keadaan masyarakat penggunanya. Ya, berubah-ubah mengikuti keadaan dan masyarakat penggunanya. Kemudian bahasa juga sifatnya adalah alat interaksi sosial. Nah, sifat bahasa sebagai alat interaksi sosial itu penggunaan bahasa dalam komunikasi antar individu untuk menyampaikan pikiran dan gagasan. Yang ke-13, identitas penuturnya. Itu artinya bahasa memiliki makna, menggunakan bahasa seseorang dapat diidentifikasi identitasnya, baik dari segi individu, kelompok sosial hingga asal daerahnya, gitu ya. Yang terakhir adalah bahasa memiliki sifat manusiawi. Ya, sifat manusiawi itu artinya bahasa itu hanya digunakan oleh manusia, digunakan manusia yang memanfaatkan adalah manusia itu sendiri, gitu ya. Kembali ke soal. Nah, sifat bahasa sistemik itu yang mana? Kalau yang A lihat, unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar. Nah, artinya suka-suka. Gitu. Nah, suka-suka itu artinya mana suka, itu artinya sifatnya arbiter. Ya. Itu sifat arbiter ya. Kemudian bentuk dasar bahasa adalah ujaran. Dan media bahasa adalah bunyi. Berarti ini bahasa punya sifat bunyi. Gitu ya. Yang ketiga atau C itu bahasa dapat berfungsi selama manusia memanfaatkannya. Artinya yang menggunakan adalah manusia. Yang menggunakan adalah manusia itu artinya sifatnya manusiawi. Yang terakhir memiliki pola. Nah tadi pola itu ya berpola itu sistemik atau memiliki sistem. Jadi sifat bahasa ini jawaban yang tepat adalah opsi D. Masuk ke KI 15, ini masih menguasai dasar-dasar kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kompetensi mata pelajarannya menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Indikatornya menentukan penggunaan huruf kapital yang benar dalam kalimat. Jadi kita akan kaji tentang penggunaan huruf kapital. Padahal huruf kapital itu penggunaannya banyak sekali. Kita ringkas saja nanti gitu ya. Oke, ini contoh soalnya. Ya, soalnya kita ambil sesuaikan dengan FR yang ada gitu ya. Nanti akan disediakan satu paragraf yang di situ tertulis huruf kecil semua. Bisa bacakan dulu ya. Langkah terakhir membuat taman adalah menempatkan tanaman yang kita sediakan sesuai dengan sketsa yang dibuatnya.
Nah, kalimat kedua, tanam-tanaman hendaknya tidak dalam ukuran yang serupa dan warna senada. Kemudian kalimat ketiganya, usahakan membuat komposisi yang nyaman dipandang baik untuk bentuk dan warnanya. Yang terakhir letakkan jembatan, rumah, gubuk, boneka atau kaca sebagai danau tiruan. Nah, pada paragraf tersebut kata-kata yang seharusnya diawali huruf kapital adalah titik-titik. Itu silahkan teman-teman lihat, oke. Jadi penggunaan huruf kapital kita akan bahas secara singkat ya. Nanti teman-teman cari literasi yang lebih banyak karena memang penggunaan huruf kapital itu sebenarnya banyak sekali. Kita ambil beberapa yang lazim atau umum yang kita ketahui gitu aja ya. Penggunaan huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi semua huruf di awal kalimat harus huruf besar. Yang kedua dipakai huruf pertama nama orang, nama julukan. Ya, termasuk nama tempat juga. Amir Hamzah itu dipakai per sukunya itu dikasih huruf besar atau misalkan Amir A-nya besar, Hamzah ya hanya besar gitu ya. Kemudian huruf kapital dipakai pada awal kalimat petikan langsung. Jadi ketika kita membuat petikan langsung, huruf awalnya pada awal kalimat itu harus huruf besar, huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, termasuk Tuhan. Sebutan untuk kata ganti Tuhan juga harus besar. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, keturunan, keagamaan, akademik, dan seterusnya. Ini termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalkan Sultan, itu kan gelar. Sultan Hasanuddin, S-nya juga harus besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, jabatan, kepangkatan, dan sebagainya. Huruf pertama dalam nama geografi atau nama tempat atau nama geografi lah yang lebih umum. Bukan nama diri, tidak boleh ditulis dengan huruf kapital. Jadi nama tempat, nama geografi lah hubungannya dengan bentuk muka bumi itu ya. Itu kalau bukan nama diri, bukan nama tempatnya, itu tidak boleh ditulis huruf kapital. Contohnya berlayar ke teluk apa mandi, teluk mandi di sungai, ini tidak benar ya. Mandi di sungai itu juga bukan merupakan huruf besar ya. Ini berlayar ke teluk mandi, namanya teluk mandi ya, tidak enak dia. Belajar ke teluk mandi di sungai, jadi bukan nama ya. Misalnya Sungai Mahakam, ini maksudnya ada dua ini contohnya. Belajar ke teluk apa? Teluk Mahakam misalnya ya, itu T-nya harus besar. Kalau ada namanya harus besar ya, kalau tidak ada, bukan nama diri, itu tidak boleh ditulis dengan huruf besar. Mandi di sungai, kalau mandi di sungai saja tidak boleh ditulis huruf besar, sungainya S-nya. Kalau misalkan Sungai Kapuas itu harus besar, Sungai Kapuas, S-nya besar, Kapuasnya besar. Itu ya teman-temannya. Bedanya di situ, teman-teman bisa mencari literasi yang lebih banyak, soalnya ini pada penggunaan huruf kapital itu banyak sekali. Kita sesuaikan saja dengan soalnya gitu ya. Jadi soalnya tadi yang penting itu awal kalimatnya dulu ya, ini harus besar semua. Kemudian dilihat ABC-nya. Nah, ternyata yang berbeda itu yang danau ini. Ya, danau ini, kalau danau tiruan itu bukan nama diri, bukan nama danau, maka tidak boleh ditulis huruf besar. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi D. Ya. Harus D yang paling benar ya. Berikutnya kita masuk ke KI 16. Jadi tadi kalau KI 15 tentang penggunaan huruf kapital, yang ke-16 ini kita lihat KM-nya. Dasar-dasar kaidah bahasa Indonesia masih sama, menerapkan penggunaan tanda baca. Tanda baca itu bisa titik, titik koma, titik dua, dan seterusnya. Nah, pada soal-soal yang lalu, tahun 2017 sampai 2019, itu penggunaan tanda bahasa titik dua. Contoh soalnya seperti ini, teman.
Nah, ini penggunaan tanda titik dua yang tepat terdapat dalam kalimat apa? Kita lihat opsi A, Bibi membeli berbagai macam buah, titik dua, salak, koma, manggis, koma, jambu, dan jambu. Yang ketiga, B, Aisyah membawa titik dua sayur, nasi, lauk untuk ayahnya di sawah. Yang C, ibu membeli apel, mangga, dan jeruk. Yang D, Diva sedang menyanyi lagu pop. Oke, kita akan bahas penggunaan tanda baca titik dua. Nah, tanda baca titik dua itu dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap. Jadi pernyataannya lengkap, kemudian ada rinciannya. Contohnya seperti ini, mereka memerlukan perabot rumah tangga, itu kan sudah lengkap. Nah, perabot rumah tangga itu dirinci. Ya kursi, ya meja, ya lemari, maka itu pakai titik dua. Kalau kalimatnya sudah lengkap, butuh perincian, maka pakai titik dua. Nah, contohnya ini juga para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Nah, itu ya, dua pilihan tadi merincikan ada dua pilihan. Oke. Yang kedua, titik dua itu tidak dipakai. Ingat-ingat tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Artinya kalimatnya memang belum lengkap. Kalimatnya belum lengkap tapi ada rinciannya kan nggak pas gitu ya. Contohnya ini, kita memerlukan kursi, meja, lemari. Nah, memerlukan kok sudah dirinci kursi, meja, lemari. Nah, misalkan kalau kita memerlukan perabot titik dua, kursi, meja, lemari itu baru benar. Tapi kalau kita langsung rinciannya tidak boleh pakai titik dua. Kita memerlukan kursi, meja, lemari. Ini berarti tidak ada titik duanya, gitu ya. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Contohnya, pemerian ya. Ketua titik dua Ahmad Wijaya. Ya. Wakil ketua titik dua. Nah ini sekretaris titik dua itu pakai titik dua. Yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalkan contohnya ini, ibu titik dua bawa koper ini nak. Nah ini. Yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor halaman, surah dalam ayat kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Ini contohnya ini. Ini horizon, koma, nah seperti ini ya, ini pakai titik dua. Ada halamannya. Ini misalkan kalau ayat ya surat Al-Baqarah titik 2, 2 sampai 5 seperti ini. Nah, kembali ke soal. Berarti kita akan analisa ya. Bibi membeli berbagai macam buah. Ini kan sudah lengkap. Nah, buahnya dirinci jadi salak, manggis, jambu. Ini yang A benar. Pernyataan A itu lengkap dikasih rincian. Yang B, Aisyah membawa sayur. Nah, ini pasti kalimatnya tidak lengkap. Ya, kalimatnya tidak lengkap. Atau bentuknya totalnya adalah pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang C demikian, yang D itu juga demikian. Apalagi itu tidak ada rinciannya, hanya satu. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Lanjut ke kompetensi berikutnya adalah kompetensi ke-17. Ini masih bahasa Indonesia ya. Ini langsung kita masuk ke KM-nya atau kompetensi mata pelajarannya, memiliki keterampilan berbahasa Indonesia, menyimak, berbicara, membaca, menulis. Nah, fokusnya indikatornya dilihat menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa. Jadi nanti soal-soalnya ya hubungannya dengan menyimak. Oke, soal-soal tahun lalu yang berhubungan dengan menyimak sebagai berikut. Silakan teman-teman perhatikan baik. Kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal yang lebih umum dan bebas terhadap sesuatu bahasa bimbingan langsung seorang guru disebut sebagai titik-titik. Menyimak kritis, menyimak sosial, menyimak ekstensif, atau menyimak intensif. Gitu ya. Jadi kita harus bisa memahami masing-masing dari kegiatan menyimak. Yang ditanyakan adalah hal-hal yang lebih umum atau bebas. Gitu ya. Oke. Dalam
menyimak itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Nah, menyimak ekstensif itu adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, gitu ya. Tidak perlu dibawa bimbingan oleh guru atau apapun, gitu ya. Itu namanya menyimak ekstensif. Lebih umum, lebih bebas, gitu ya. Bahasa Inggrisnya adalah extensive listening, gitu ya. Macam atau ragam menyimak ekstensif itu contohnya yaitu menyimak sosial. Jadi menyimak sosial itu bagian dari menyimak ekstensif. Di mana menyimak sosial atau social listening itu kegiatan menyimak yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial di pasar, di jalan, dan sebagainya. Yang kedua ada menyimak sekunder atau secondary listening. Itu kegiatan menyimak yang dilakukan secara kebetulan, jadi tidak disengaja gitu ya. Contohnya menyimak sekunder itu pada saat kita belajar tiba-tiba kita mendengar suara anggota keluarga kita yang bercanda di ruang tamu. Suara radio, televisi, tiba-tiba ada suara televisi, ada atau suara-suara lain yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Gitu ya, tidak sengaja. Artinya kita tidak punya niatan gitu ya. Yang ketiga ada menyimak estetik atau aesthetic listening. Nah, disebut juga menyimak apresiatif. Ya, kegiatan menyimak untuk menikmati, menghayati sesuatu. Estetis, menghayati sesuatu atau menikmati sesuatu. Contohnya menyimak pembacaan puisi. Yang keempat adalah menyimak pasif. Apa itu menyimak pasif? Menyimak pasif itu kegiatan menyimak suatu bahasan yang dilakukan tanpa sadar. Ini ya sama dengan menyimak sekunder gitu ya. Yang berikutnya, ragam kedua itu namanya menyimak intensif. Jadi ada menyimak ekstensif, ada menyimak intensif. Kalau ekstensif tadi bersifat lebih umum, lebih bebas. Kalau intensif itu menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Fokusnya adalah memahami makna yang dikehendaki. Gitu ya. Jenis-jenisnya ada macam-macam. Ya, menyimak kritis. Menyimak kritis itu termasuk menyimak intensif. Jenis kegiatan menyimak berupa pencarian kesalahan atau kekeliruan. Bahkan juga putar-putar yang baik dan benar dari ujaran seseorang pembicara dengan alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima oleh akal sehat. Itu namanya critical listening. Mencari kesalahan, kekeliruan atau mencari hal yang baik dan benar. Ya. Yang berikutnya adalah menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif. Atau concentrative listening itu juga disebut sebagai menyimak telaah. Ya, menyimak telaah, berkonsentrasi gitu ya, menelaah. Menyimak kreatif itu jenis menyimak, kegiatan menyimak yang mengakibatkan kesenangan rekonstruksif imajinatif bagi para penyimak terhadap bunyi, penglihatan, gerakan serta perasaan-perasaan kinestetik yang disarankan atau dirangsang oleh sesuatu yang disimaknya. Itu namanya menyimak kreatif gitu ya. Kesenangan rekonstruktif imajinatif ya. Bunyi, penglihatan, gerakan dan lain-lain. Kemudian ada menyimak intensif berikutnya adalah menyimak eksploratif. Itu menyimak yang bersifat menyelidiki atau exploratory listening. Ya, jenis kegiatan menyimak intensif dengan maksud tujuan menyelidiki sesuatu lebih terarah, lebih sempit. Penyelidikan itu eksploratif ya. Ada menyimak integratif, itu jenis kegiatan menyimak menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi. Ini lebih daripada konsentrasi learning tadi ya. Menyimak selektif ini menyimak cara cerdas, cermat, aneka ragam ciri bahasa yang berurutan. Ya, nada suara, bunyi asing dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa jawab ya, kalau hal-hal yang lebih umum dan bebas itu pasti itu jenisnya menyimak ekstensif gitu ya. Kita mulai dari KI 18, kita langsung bacakan KM-nya atau kompetensi mata pelajarannya. Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia, terutama menyimak, berbicara, membaca, menulis. Nah, yang ditanyakan indikatornya adalah seputar menerapkan teknik pembelajaran menyimak. Jadi soal-soal tentang teknik belajar menyimak gitu ya. Oke, soalnya seperti ini teman-teman. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa untuk menyimpulkan informasi yang tidak bersifat perintah.
Nah, ketika mendengarkan informasi lisan secara langsung, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah titik. Mencatat informasi sesuai yang diinginkan, mengamati gestur narasumber, mencatat isi bacaan simaan dari awal sampai akhir, kemudian mencatat setiap pernyataan. Oke, teman-teman. Jadi dalam menyimak itu, ini. Dalam aktivitas menyimak itu seorang penyimak sering melakukan kegiatan menulis dengan mencatat hal-hal penting selama melakukan kegiatan menyimak. Jadi inti-inti atau isi-isi dari bahan bacaan itu kemudian dicatat ya, dicatat untuk membuat kesimpulan nanti ya, dibuat generalisasi gitu ya. Catatan tersebut merupakan pokok-pokok pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Itu aktivitas pentingnya yaitu mencatat hal-hal yang penting atau hal-hal yang pokok atau inti sari dari apa yang diinformasikan kepada penyimak gitu ya. Itu seperti itu. Kalau kita lihat yang A mencatat informasi sesuai yang diinginkan penyimak maksudnya. Itu kan tidak ya, teman-teman. Jadi semuanya harus dicatat yang inti-intinya ya, supaya memberikan gambaran informasi yang lebih akurat dari apa yang disimakkan gitu ya. Mengamati gestur narasumber. Nah, fungsinya apa? Mengamati gestur narasumber itu tidak diperlukan ketika kita melakukan kegiatan menyimak. Kan yang menjadi fokus kita adalah informasi yang disampaikan. Mencatat isi bacaan simaan dari awal sampai akhir ini tentu saja ini yang paling bagus karena di situ mencatat isi bacaan artinya pokok-pokok bacaan yang disampaikan oleh guru misalkan gitu ya atau orang lain. Kita sebagai penyimak ya memang harus mengetahui isi bacaan yang disampaikan oleh pembicara dari awal sampai akhir. Tidak boleh mencari hal-hal yang menurut kita penting gitu aja, tapi harus hal-hal yang menjadi pokok-pokok yang dibicarakan. Yang mencatat setiap pernyataan ya ini tentu saja tidak. Nanti kalau mencatat setiap pertanyaan ya pernyataan ya berarti kita cenderungnya bukan menyimak tapi merekam. Ya. Jadi jawaban yang paling penting adalah yang paling benar adalah opsi C. Berikutnya untuk KI 19 itu kita masuk KM-nya memiliki keterampilan berbahasa masih dalam hal kaitannya menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Ya, mendefinisikan keterampilan membaca di kelas tinggi dan rendah. Jadi kemarin ada pertanyaan ini untuk kelas tinggi atau kelas rendah, sebenarnya soalnya itu ya sama saja gitu ya. Randomnya cuma berbeda tapi sama saja gitu ya. Mendefinisikan keterampilan membaca. Oke. Soalnya seperti ini teman-teman. Budi seorang anak usianya 7 tahun, jadi anak SD kelas 1 ya, dan sedang belajar bahasa Indonesia. Nah, ketika guru mengajarkan membaca permulaan, Budi mengikuti dan berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Kegiatan yang dilakukan Budi adalah apakah mendengar, melihat, imitasi, atau menghafal. Jadi ini statusnya itu guru mengajarkan membaca permulaan, Budi mengikuti, berusaha mengikuti huruf-huruf, menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah tahap imitasi. Kegiatan mengikuti, meniru apa yang dilakukan orang lain. Itu namanya kegiatan imitasi. Tidak hanya sekedar menghafal. Ya, tidak hanya sekedar menghafal. Tapi melihat modelnya, kemudian mengikuti apa yang dikatakan model, kemudian mencoba memperagakan sesuai dengan modelnya. Itu namanya kegiatan imitasi. Tidak sekedar melihat, tidak sekedar mendengar, dan tidak sekedar menghafal. Jadi meniru. Variasi soal berikutnya, ini masih dalam kaitan hal itu berikut ini kemampuan awal yang dimungkinkan muncul ketika mengajarkan membaca permulaan. Membaca permulaan itu ya jangan sangka teman-teman kalau kelas tinggi tidak mendapatkan soal membaca permulaan. Ya, harus menguasai seluruhnya, baik membaca permulaan dan membaca lanjut gitu ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya keterampilan membaca lancar, keterampilan membaca cepat, keterampilan membaca nyaring, dan yang di keterampilan membaca memindai. Mana yang merupakan kemampuan awal yang diinginkan di kelas awal atau membaca permulaan. Ya. Oke, teman-teman kita bahas dulu sebenarnya kalau kita berbicara dengan membaca permulaan kita juga harus mengenal juga untuk membaca lanjut ya. Jadi membaca itu dibagi, teknik membaca itu dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan membaca permulaan
keterampilan membaca lanjut. Nah, kemampuan membaca permulaan ini kesanggupan siswa dalam mengenal, jadi fungsinya adalah mengenal, memahami huruf, lambang, tulisan, kemudian diucapkan, menitik beratkan pada aspek ketepatan menyuarakan tulisan. Jadi tidak memahami, tapi cukup ketepatan menyuarakan tulisan, melafalkan lafal, kemudian intonasi yang wajar, kelancaran, dan kejelasan suara. Nah, pada membaca permulaan terdapat satu jenis membaca. Jadi pada membaca permulaan itu hanya ada satu tipe jenis membaca, yaitu membaca teknis, atau bahasa lainnya adalah membaca nyaring. Anak-anak kelas bawah itu ya diajarkan hanya sekadar membaca nyaring, tidak memahami konteks apa yang dibaca, tapi cukup membaca dulu yang nyaring gitu ya. Ini terutama untuk kelas 1, kelas 2, dan sebagian untuk kelas 3 ya. Nah, pada kelas tinggi itu tidak seperti ini, tapi harus belajar membaca lanjut ya. Nih, membaca lanjut ya. Terutama untuk kelas 3, 4, 5, 6 atau kelas tinggi atau 4, 5, 6 lah. Nah, keterampilan membaca lanjut itu dibagi menjadi beberapa. Kalau permulaan tadi hanya satu jenis, yaitu membaca nyaring. Kalau membaca lanjut itu ada banyak jenis membaca pada kegiatan membaca lanjut. Nah, membaca lanjut itu tidak sama dengan membaca permulaan. Kalau membaca permulaan tadi fokusnya adalah menyuarakan lafal, mengenal huruf, kemudian intonasi, ya, kemudian ketepatan suara membaca, itu seperti itu pada kegiatan membaca permulaan. Kalau membaca tindak lanjut itu untuk memperoleh isi pesan yang terkandung, artinya memahami apa yang dibaca. Ya. Artinya membaca ini digunakan untuk belajar, jadi membaca untuk belajar. Nah, pada keterampilan membaca lanjut itu ada macam-macam jenisnya membacanya ya. Yang pertama membaca pemahaman. Yang kedua membaca memindai. Yang ketiga membaca layap. Yang keempat membaca intensif. Yang kelima membaca nyaring. Apa pengertiannya nanti kita bisa lanjutkan di soal berikutnya saja gitu ya. Membaca dalam hati itu juga termasuk keterampilan membaca. Nah, kita kembali ya. Berikut ini kemampuan awal yang dimungkinkan muncul ketika mengajar membaca permulaan, berarti jawabannya adalah membaca nyaring ya. Memindai cepat dan lancar itu masuk membaca tingkat lanjut gitu ya. Oke, kita masuk ke KI 20 ya. KM-nya saya bacakan saja. Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia ini tentang membaca, menyimak, menulis dan berbicara sama seperti tadi. Jadi KI 20 ini KI 20 ini masih dalam satu kaitan dengan 18-19, intinya di kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan di SD ya. Indikatornya untuk kali ini KI 20 itu fokusnya ke indikator membedakan jenis-jenis membaca melalui sebuah kasus. Jadi nanti teman-teman ada kasus, kemudian teman-teman diminta untuk mengidentifikasi ini jenis membaca apa ya. Contoh soalnya seperti ini. Bapak Roni adalah guru kelas 5 SDN 1 Cilangkap. Hari itu ia mengajar bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Setelah melaksanakan kegiatan awal dengan baik, Pak Roni masuk ke inti pelajaran. Pak Roni mengingatkan agar siswa memperhatikan contoh cara membaca teks bergotong royong dengan suara jelas selama 2 menit. Nah, setelah menyimak dengan seksama, tidak ada satupun yang ribut. Nah, setelah selesai Pak Roni menyuruh satu persatu siswa ke depan kelas untuk membaca. Jenis membaca yang diajarkan Pak Roni apa? Ini hanya sekedar apa tuh? Pak Roni menyuruh siswa satu persatu ke depan kelas untuk membaca. Itu kata kunci pertama. Kata kunci keduanya tadi cara membaca teks gotong royong dengan suara jelas. Jadi ada jelas, kejelasan, dan di situ diminta untuk maju satu persatu untuk membaca. Apakah ini membaca pemahaman, membaca dalam hati, membaca nyaring, dan atau membaca permulaan gitu ya. Kelas 5 gitu ya. Oke, membaca dengan cara menyaringkan atau menyuarakan apa yang dibaca, itu membacanya. Jadi membaca dalam hati itu kalau membaca nyaring itu membaca dengan menyaringkan atau menyuarakan apa yang dibaca, itu membaca nyaring gitu ya. Kalau membaca dalam hati adalah cara teknik membaca tanpa suara.
Ya, jenis membaca ini perlu lebih ditekankan kepada pemahaman isi bacaan. Membaca pemahaman itu adalah proses pemikiran yang kompleks untuk membangun sejumlah pengetahuan. Jadi sebenarnya membaca ini tujuannya untuk memahami apa yang dibaca. Gitu ya. Membangun sebuah pengetahuan itu menurut bisa berupa kemampuan pemahaman literal, interpretatif, kritis, kreatif gitu ya. Kemudian ada kemampuan membaca permulaan tadi yang sudah kita bahas. Membaca permulaan itu diutamakan untuk kelas bawah, kelas 1, kelas 2. Tujuannya adalah mengenal huruf, lambang-lambang, tulisan, kemudian menitik beratkan ketika membaca itu adalah aspek ketepatan menyuarakan tulisan. Nah, kalau kelas 5 apakah ya harus membaca permulaan? Ya tidak gitu ya. Jadi kita bisa jawab ya. Ini kalau kelas 5 itu kalau membaca pemahaman tidak, ini hanya sekedar membaca saja, jadi bukan membaca pemahaman. Juga bukan membaca dalam hati karena tadi suaranya jelas, kemudian diminta satu persatu untuk membaca ke depan kelas, berarti tidak mungkin itu membaca dalam hati. Membaca permulaan juga tidak, gitu ya, karena tadi membaca permulaan itu ada di tahap 1, gitu ya. Karena di sini kelas 5, maka tidak mungkin itu jenisnya membaca permulaan. Maka jenis yang paling tepat adalah membaca nyaring. Next berikutnya kita menuju ke kompetensi inti PPG 2022 untuk kompetensi mata pelajarannya bahasa Indonesia itu masih dalam kaitan dengan keterampilan berbahasa Indonesia, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Indikator pada KI 20 itu menjelaskan perbedaan menulis permulaan dan lanjutan. Ya, sama halnya dengan membaca permulaan dan membaca lanjutan. Itu ya, sama halnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, soalnya seperti ini. Dila sudah pandai menuliskan namanya sebelum ia masuk SD. Kemungkinan besar Bu Indah, guru TK-nya telah mengenalkan menulis permulaan. Selain diajari menulis namanya, Dila juga diperkenalkan menulis kata-kata yang dia tahu. Misalkan buku, baju, satu, dan sebagainya. Nah, metode yang digunakan Bu Indah dalam mengenalkan kata dinamakan metode apa? Apakah bunyi, suku kata, kata lembaga, atau SAS? Di situ teman-teman kalau dicermati itu kita masuknya kata kunci ini. Dila juga dikenalkan menulis kata yang dia tahu. Jadi dia menuliskan kata-kata yang dia tahu atau yang peserta didik tak ketahui. Gitu ya. Misalkan buku, baju, satu, dan seterusnya. Ya, itu kata kuncinya. Sekarang kita akan pahami tentang teknik-teknik dalam menulis. Teknik-teknik dalam menulis atau membaca juga masuk di situ. Ya, menulis. Nah, teknik menulis itu ada berbagai macam cara, yaitu yang pertama adalah metode bunyi. Nah, konsepnya adalah disuarakan. Diawali dengan memperkenalkan huruf vokal, misalkan A, I, U, E, O. Kemudian diperkenalkan dengan suku kata dengan merangkai huruf yang sudah dikenal. Awalnya pakai huruf vokal dulu, itu namanya metode bunyi, gitu ya. Yang kedua ada eja abjad. Pengenalan huruf A sampai Z, kemudian dikenalkan dengan suku kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Jadi A sampai Z itu dikenalkan dulu, kemudian dimasukkan misalkan B itu bebek, gitu ya. Bebek, itu seperti itu. Oke, sekarang masuk ke metode berikutnya adalah metode kupas rangkai suku kata. Metode kupas rangkai. Jadi pada metode suku kata atau metode kupas rangkai suku kata, itu sering ya disebut metode suku kata ya. Itu dikenalkan suku kata. Makan. Itu ya suku kata itu ya. Kemudian suku kata itu menjadi kata, disambung. Jadi misalnya malam, ya disambung jadi malam gitu ya. Nah, kemudian kata menjadi kalimat. Nah, diteruskan lagi sampai pengintegrasian kegiatan perangkaian dan pengupasan suku kata. Jadi awalnya memang suku-suku kata. Gitu ya, langsung ya, tidak seperti metode abjad.
Kalau abjad tadi kan satu-satu, S, A, SA gitu lah, seperti itu. Nah, kemudian metode berikutnya adalah metode kata lembaga. Ini menyajikan kata yang sudah dikenal anak, misalkan buku, kemudian diurai menjadi buku, gitu ya. Diurai menjadi huruf B-U-K-U. Nah, huruf menjadi suku kata dan seterusnya. Jadi metode kata lembaga itu fokusnya tadi barang-barang atau benda-benda atau apa-apa saja yang diketahui siswa, yang dekat dengan kehidupan siswa, yang dikenal siswa. Itu namanya metode kata lembaga. Kemudian ada metode global, ini awalnya adalah memperkenalkan gambar dan kalimat. Jadi ada gambarnya, mengurai kalimat menjadi kata, kemudian kata menjadi suku kata, ya, kemudian suku kata menjadi huruf. Itu metode global. Diawali dari gambar dulu. Misalkan ada gambar bebek. Kemudian gambar bebek tersebut ada kalimatnya. Bebek berenang di sungai. Kemudian dari situ kemudian dipisah menjadi kata-kata bebek berenang di sungai. Kemudian di kata-kata dipecah lagi. Itu namanya metode global. Jadi kata kunci dari metode global adalah awalannya ada gambar dan kalimat. Kalau kata lembaga apa yang dikenal, benda-benda yang dikenal siswa, kemudian diurai menjadi suku kata dan seterusnya. Kalau suku kata langsung menuju suku kata. Ya. Yang terakhir adalah metode SAS, di mana SAS ini memperkenalkan gambar utuh dan kalimat secara umum, ya hampir sama dengan metode global. Kemudian gambarnya diuraikan satu persatu dan diberi kalimat sesuai gambar. Nah, kemudian satu persatu kalimat akan diurai menjadi kata. Kata menjadi suku kata menjadi huruf, kemudian dirangkai lagi dari huruf menjadi suku kata menjadi kata, kemudian menjadi kalimat. Gambar dan kalimat umumnya, gitu ya. Itu metode SAS, mirip sekali dengan metode global. Kalau metode global sampai huruf selesai, kalau SAS kembali lagi menjadi kalimat. Dari gambar kalimat sampai huruf kembali lagi menjadi kalimat. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman bisa memahami teknik-teknik dalam menulis ya, mengajarkan atau pembelajaran menulis. Kita bisa kembali ya. Karena di sini Dila juga diperkenalkan menulis kata yang dia tahu, berarti apa yang ada di sekitar siswa, apa yang diketahui siswa. Itu ya, maka itu dinamakan metode kata lembaga. Tuh. Masuk ke KI 22, itu menguasai materi struktur konsep pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kompetensi mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia, terutama untuk keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Indikatornya, teman-teman fokusnya ke indikator ya. Mengaplikasikan keterampilan menulis permulaan dan menulis lanjutan melalui ilustrasi. Contoh soalnya seperti apa? Seperti ini. Bu Ani mengajarkan mengarang narasi. Nah, langkah pertama yang dilakukan Bu Ani adalah menjelaskan langkah-langkah mengarang, selanjutnya menjelaskan kerangka karangan, dan langkah terakhir menyuruh siswa untuk mengarang narasi. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Bu Ani adalah menulis terbimbing, menulis bebas, menulis mandiri, atau menulis narasi. Jadi kata kuncinya teman-teman dilihat itu. Mengajarkan. Langkah pertama Bu Ani menjelaskan. Jadi pembimbingannya berupa penjelasan ya. Kemudian diarahkan untuk mengetahui atau memahami kerangka karangan. Kemudian meminta siswa untuk mengarang. Nah, kegiatan ini namanya kegiatan apa namanya itu? Menulis terbimbing. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran menulis karangan narasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pembelajaran menulis karangan narasi dilakukan dengan berbagai ini menulis terbimbing teman-teman. Langkah-langkah menulis terbimbing ya. Ini langkah-langkah menulis terbimbing. Jadi peran guru pembimbing, motivator, fasilitator, menjaga interaksi yang ada di kelas, melakukan penilaian dan seterusnya gitu ya. Jadi peran guru sangat besar dari awal sampai akhir. Karena ini metodenya adalah metode
terbimbing. Gitu ya. Dia menulis terbimbing itu suatu strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis, di mana guru berperan sebagai pembimbing yang memberikan arahan kepada siswanya dalam setiap tahap selama proses menulis berlangsung. Itu namanya menulis terbimbing. Langkah-langkahnya tepat seperti apa yang disampaikan dalam narasi soal. Seperti ini gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah menulis terbimbing. KI 23 ini masih bahasa Indonesia ya, tapi KM-nya sudah tidak keterampilan membaca menulis lagi, tapi ini sekarang masuk ke mendeskripsikan jenis-jenis sastra. Mendeskripsikan jenis-jenis sastra gitu ya. Indikatornya adalah memparafrasekan puisi menjadi prosa. Nah, kegiatan memparafrasekan puisi menjadi prosa itu kira-kira soalnya seperti apa? Nah, dari tahun 2017 sampai 19 dan 20 kemarin juga ada, itu tipenya seperti ini soalnya. Berikut ini yang bukan cara-cara memparafrasekan puisi menjadi prosa. Yang bukan cara-caranya. Apakah A menyimpulkan puisi tersebut menjadi kalimat prosa, memperjelas tema puisi menjadi tema prosa, mengubah tema prosa menjadi tema lain, menafsirkan kata-kata kias menjadi lugas. Oke, jadi sebelum kita jawab ini berarti kita harus mencari tahu sebenarnya cara memparafrasekan puisi menjadi prosa itu seperti apa sih? Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memparafrasekan puisi menjadi prosa itu yang pertama itu membaca, memperdengarkan pembacaan puisi dengan seksama. Jadi membaca puisi dulu atau mendengarkan puisi dulu. Oke, kemudian memahami isi kandungan puisi ini ceritanya tentang apa sih secara utuh globalnya ya. Ingat, proses parafrase tidak mengubah tema atau isinya, tapi hanya memperjelas tema. Makanya kita harus memahami isi kandungan atau tema secara utuh. Jadi puisi itu temanya tentang apa itu harus utuh. Nanti karena ketika memparafrasekan itu temanya tidak boleh berubah, itu ya. Yang ketiga, jelaskan kata-kata kias atau ungkapan yang terdapat dalam puisi menjadi kalimat lugas. Jadi kata-kata kias yang berupa kiasan itu teman-teman, itu ubahlah menjadi kalimat umum. Jadi kalimat umum, kalimat yang dipahami oleh banyak orang, bukan kiasan lagi. Itu namanya kalimat lugas. Yang keempat, uraikan kembali isi puisi secara tertulis dalam bentuk prosa menggunakan kalimat sendiri. Jadi isi-isi puisi tadi setelah kalimat-kalimatnya dipahami satu persatu kemudian diceritakan menjadi kalimat sendiri. Dan catatannya adalah begini, kalimat pada puisi diubah menjadi kalimat bentuk prosa. Itu ya, atau bentuk cerita gitu ya. Yang kelima, sampaikan secara lisan atau dibacakan. Jadi setelah kegiatan menulis parafrase atau memparafraskan puisi, ya disampaikan kepada peserta lain atau siswa lain. Nah, ini yang membedakan parafrase dengan bentuk yang lain. Nah, jadi ketika puisi diubah menjadi prosa, itu bentuk tuturannya berbeda. Bentuk tuturannya atau kata-katanya berbeda. Tapi isi, tema, kandungan, makna itu sama. Substansi atau tematiknya tidak berubah. Bahasa cara penyampaiannya berubah, yang berbeda. Jadi bahasa pada puisi, cara menyampaikan pada puisi itu kan tidak sama dengan prosa. Ketika puisi kan pakai diksi dan seterusnya, itu deklamasi, mendeklamasikan puisi. Kalau prosa kan membaca biasa bisa. Gitu. Jadi kita bisa jawab gitu ya. Cara-cara memparafraskan puisi menjadi prosa yang bukan. Kalau kita lihat yang A, menyimpulkan puisi tersebut menjadi kalimat prosa. Ini berarti kalimat puisi diubah jadi kalimat prosa. Yes, betul. Memperjelas tema puisi menjadi tema prosa. Yes, karena temanya atau maknanya atau isinya atau kandungannya harus sama. Yang B jelas benar. Mengubah tema prosa menjadi tema lain ini yang no. Jadi kita sudah mengatakan syarat untuk kegiatan parafrase itu isi,
tema atau kandungan atau maknanya tidak boleh diubah, tidak boleh berbeda, ya. Yang dimenafsirkan kata-kata kias menjadi lugas, yes tadi benar ya. Jadi bentuk puisi itu kata-katanya masih kias. Kalau dipahami orang awam, orang umum belum bisa, maka kita harus mengubah kata-kata kias itu menjadi kata-kata yang lebih umum, ya, lebih lugas, dipahami oleh banyak orang gitu ya. Jadi jawabannya yang benar adalah opsi C. Yang terakhir itu adalah kita masuk ke KI 24 untuk pembahasan kita kali ini, yaitu mendeskripsikan latar waktu yang terkandung dalam cerita. Ini mendeskripsikan latar waktu, tapi indikatornya adalah mengisi puisi rumpang. Ini harusnya mendeskripsikan latar waktu yang terkandung di dalam sastra. Mengisi puisi rumpang. Jadi fokus kita adalah nanti disediakan puisi rumpang, teman-teman diminta untuk menjawab atau mengisi. Ya. Ini contohnya seperti ini. Rembulan, judulnya Rembulan ya. Rembulan kau berjalan di atas bumi pertiwi dengan sinar keagungan, walau sesaat kita bertemu di malam hari. Kemudian lanjutannya harus apa? Yang ditanyakan nih, lirik bermajas untuk melengkapi puisi tersebut. Ya, lirik bermajas, jadi harus mengandung majas. Kalau kita lihat yang A, dia bermanfaat sekali, itu tidak bermajas. Rembulan menyinari bumi, itu juga tidak bermajas. Engkau tersenyum padaku, ya itu baru ada majasnya, yaitu majas personifikasi. Nah ini. Majas personifikasi itu adalah salah satu jenis gaya bahasa yang menciptakan perumpamaan benda mati dengan sifat menyerupai manusia. Misalkan burung bersiul, misalkan nyur melambai, itu kan yang masa nyur bisa melambai, kan yang melambaikan manusia. Masa burung bisa bersiul, kan yang harusnya bersiul manusia. Burung kan ya bersuara burung gitu aja. Seperti ini, engkau tersenyum padaku, masa rembulan bisa tersenyum padaku? Dan rembulan kan ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi ini ibaratnya itu ya tersenyum ibaratnya. Berarti ini tergolong majas personifikasi. Ya, untuk C itu personifikasi, ada majasnya. Kalau yang di cahayanya bersinar terang itu tidak ada apa-apanya. Yaitu kalimat lugas biasa atau kata lugas biasa. Atau lirik lugas biasa gitu ya. Jadi jawaban yang tepat ya opsi C. Ada lagi tentang puisi ini juga masih dalam rangka mengisi puisi rumpang. Ketika muda malas sembayang titik. Sambungan gurindam. Jadi gurindam itu termasuk jenis puisi lama gitu ya. Ketika muda malah sembayang titik. Kita lihat yang opsi A. Keluarga idaman pasti hilang, banyak rezeki jadi terbuang, ketika tua jadi terbuang, masa tua bisa terguncang. Ingat ya teman-teman, gurindam itu sajaknya harus sama. Kalau di situ sembayang ang ya, maka harus ang juga. Dari A sampai D itu semuanya ang. Jadi agak bingung ya. Tapi kita harus memahami sebenarnya gurindam itu apa sih? Oke ya. Jadi gurindam itu jenisnya adalah puisi lama. Hanya ada 2 bait. Ya. Baris kalimat dengan rima yang sama. Harus punya sajak atau rima yang sama. Tadi ya. Yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah isi gurindam itu pada baris pertama itu semacam soal atau masalah. Baris kedua itu jawaban atas soal atau masalah. Atau sebab akibat gitu ya. Baris pertama sebab, baris kedua akibat. Itu ya. Oke, contoh barang siapa tidak memegang agama, sekali-kali tidak boleh dibilangkan nama. Itu ya. Baris pertama itu sebab atau soal atau masalah, yang kedua adalah akibatnya atau jawabannya. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan, berarti kita jawab. Nah, ketika muda malah sembayang,
keluarga idaman pasti hilang, ya ndak gitu juga ya. Banyak rezeki jadi terbuang, ya ndak ada hubungannya gitu. Ketika tua jadi terbuang. Nah, ini jawabannya kalau ndak C ya D. Ketika muda malah sembahyang, ketika tua jadi terbuang. Atau ketika muda malah sembahyang, masa tua bisa terguncang. Kalau kita lihat, ketika muda malah sembahyang itu kan ada unsur ketika. Ketika itu menjadi sebab. Maka akibatnya harusnya ya tidak ada ketikanya lagi. Yang C berarti tidak. Nanti sama-sama sebab. Nah, jadi jawaban yang tepat memang opsi yang D. Ketika muda malah sembahyang, masa tua bisa terguncang. Ya. Kita mulai dari yang KI 25, itu dimana menguasai materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diambil. Kompetensi mata pelajarannya adalah menentukan karakter tokohnya berdasarkan sajian tampilan drama. Yang menjadi kunci adalah indikatornya. Jadi teman-teman fokus ke KM dan indikatornya. Mendeskripsikan latar waktu yang terkandung di dalam cerita. Jadi ini nanti hubungannya dengan latar sebuah cerita. Gitu ya. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Bacalah kutip cerpen berikut. Nina pun segera keluar kelas, tangga demi tangga ia selusuri, hingga akhirnya ia sampai di ruang parkir. Sesampainya di tempat itu, Nina benar-benar kaget karena sepedanya tidak ada. Aduh, sepedaku mana? Gitu ya. Latar tempat kutipan cerpen tersebut adalah apakah di ruang kelas, di kantin sekolah, di tempat parkir, atau di halaman sekolah. Nah, untuk menjawab seperti ini teman-teman hanya perlu jeli gitu ya. Jeli memahami perkataannya ya, terutama untuk unsur-unsur latar dari cerita ini. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya berikan gambaran dulu tentang apa itu latar atau setting dari sebuah cerita. Jadi latar atau cerita, latar cerita atau tumpu atau bahasa lainnya juga disebut setting cerita. Itu merupakan gambaran tempat kejadian yang ada di dalam cerita atau karya sastra. Itu awalnya seperti itu ya. Kemudian melebar. Jadi di dalam latar cerita juga memuat bagaimana situasi dan suasana terjadi atau peristiwanya seperti apa. Kemudian di dalam pengertian latar cerita juga mengandung kapan. Jadi kalau kita ringkas, latar itu terdiri dari 3 sub item. Yang pertama adalah tempat kejadian, yang kedua adalah waktu kejadian, yang ketiga adalah bagaimana suasana pada kejadian itu. Gitu ya, intinya seperti itu ya. Kembali ke soal. Nah, di sini yang diminta adalah latar tempat. Jadi fokus ke tempat ya. Kita baca pelan-pelan supaya nanti kita tahu di mana letak latarnya. Nina pun segera keluar kelas. Ini keluar kelas berarti kalau keluar kelas itu tidak berada di ruang kelas. Jadi tidak mungkin jawabannya A. Ya. Kemudian tangga demi tangga ia selusuri hingga akhirnya ia sampai di ruang parkir. Pokoknya yang hubungannya dengan tempat kita kasih tanda dulu. Ruang parkir, oke. Sesampainya di tempat itu Nina benar-benar kaget karena sepedanya tidak ada. Nih, di tempat itu maksudnya di ruang parkir ya. Nina benar-benar kaget sepedanya tidak ada. Ini sepeda, jadi usurannya sepeda itu letaknya kan di ruang parkir. Aduh, sepedaku mana gitu ya. Berarti jawaban yang paling tepat ya memang berada di tempat parkir gitu ya. Bukan di kantin sekolah, bukan di halaman sekolah. Jadi jawaban yang benar adalah opsi C. Sederhana itu teman-teman. Yang penting teman-teman itu jangan sampai istilahnya terburu-buru untuk menjawab. Kalau teman-teman terburu-buru untuk menjawab, kelihatannya nanti akan jawab A di ruang kelas. Di situ kan ada kata-kata kelasnya. Tidak demikian, dibaca secara keseluruhan, dipilih kira-kira cerita itu ada di mana gitu ya. Contoh berikutnya. Ardi dan para relawan bergegas menyiapkan bara untuk para pengungsi. Tenda, tikar, lampu penerangan segera dia pasang. Tak lupa dapur umum juga dia siapkan. Obat-obatan, selimut, dan pos kesehatan pun telah didirikan. Lapangan desa yang siang tadi masih lenggang, ini telah berubah drastis. Nah, hiruk-pikuk para relawan bertambah ramai dengan kedatangan para pengungsi. Mereka telah meninggalkan rumah di lereng gunung. Kesehatan jiwa lebih mereka utamakan. Latar tempat cerita. Jadi yang tanyakan latar tempat lagi ya. Oke, kita analisa satu persatu. Ardi dan para relawan bergegas menyiapkan barak untuk para pengungsi. Berarti ada unsur barak pengungsiannya ya. Oke, tenda tikar, lampu penerangan segera dia pasang. Tak lupa dapur umum juga dia siapkan. Tapi sampai saat ini belum ketemu latar tempatnya di mana.
itu tidak hanya mengenai barak pengungsian, tapi tempatnya di mana. Ya, obat-obatan selimut kesehatan pun telah diberikan. Lapangan desa, nah ini lapangan desa yang siang tadi menjadi masih lenggang, kini menjadi berubah status. Artinya lapangan desa itu digunakan sebagai barak pengungsian, tempat para pengungsi, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat ya lapangan desa. Gitu ya. Berikutnya tentang apa itu namanya? Contoh soal variasi berikutnya. Ada 4 kalimat, ya saya bacakan. Apakah peranku bagimu, silumankah aku? Nah, tak ada jawabmu, hanya angin berdesir di sekeliling kita. Kemudian yang kalimat kedua, bulan pecah tak bisa menyembunyikan senyummu demi melihat kerutan di dahiku. Biarlah menjadi rahasia alam akan apa yang kita rasakan ini. Janganlah lagi memaknai, menanyakan, atau mengharapkan esok hari. Nah, pada kutipan cerpen tersebut latar waktunya pada apa? Apakah pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari? Oke, jadi kalau tadi ada latar tempat, sekarang kita akan bahas tentang latar waktu, gitu ya. Kita lihat, kita akan cari kira-kira latar waktunya ada di mana. Apakah peranku bagimu, silumankah aku? Tak ada jawab, belum ada ya unsur latar waktunya. Hanya angin berdesir di sekeliling kita. Angin berdesir di sekeliling kita itu bukan latar waktu, tapi latar suasana, itu ya, bukan ya. Bulan pucat, nah gitu. Ini bulan pucat, ini kita kasih garis bawah dulu ya. Tak bisa menyembunyikan senyumanmu demi melihat kerukan di dahiku. Oke, biarlah menjadi rahasia yang akan. Nah, ini bukan, tidak ada. Kalimat ketiga tidak ada latar waktunya. Kalimat keempat, jangan lagi memaknai, menanyakannya, atau mengharapkan esok hari. Ini juga belum, esok hari itu bukan latar waktu. Jadi latar waktunya tentang ini namanya apa ya? Namanya latar yang implisit. Ya, implisit itu artinya tersembunyi dari kata-kata. Ya, tersembunyi. Maknanya masih tersembunyi. Kalau latar eksplisit tadi adalah muncul langsung ada di bacaan. Nah, sekarang kita harus menganalisa bagaimana kita menemukan latar waktu yang implisit. Nah, bulan pucat di situ ya teman-teman. Bulan pucat. Bulan pucat itu kita melihat bulan itu kan pada malam hari. Nah, mungkin siang hari, pagi hari, atau sore hari gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat, nah, kalau ada istilah bulan ya berarti pada malam hari gitu ya. Masuk ke KI 26. KI 26 ini masih sama tentang bahasa Indonesia. Kompetensi mata pelajarannya adalah mendeskripsikan jenis-jenis sastra Indonesia, mendeskripsikan kalimat kritikan yang secara santun terdapat dalam cerita. Jadi KM-nya tentang jenis-jenis sastra, yang indikatornya mendeskripsikan kalimat kritikan secara santun yang terdapat dalam cerita. Jadi kita akan bahas semuanya ya, baik dalam hal kritikan, kemudian tentang jenis-jenis sastra. Kita mulai dari kalimat kritikan dulu. Nah, nanti teman-teman akan disajikan teks. Klub sepak bola peserta Liga Indonesia tidak boleh asal menempatkan seseorang dalam kursi pelatih. Jika pada musim-musim sebelumnya masih ada klub dengan pelatih yang mengantongi lisensi kepelatihan di bawah standar, kini tidak boleh lagi. Gitu ya. Liga Indonesia atau PT LI, PT Liga Indonesia memberikan batasan bahwa pelatih klub Indonesia Super League atau ISL harus berlisensi A, nasional atau AFC. Kritikan isi bacaan tersebut yang paling santun. Lihat ABC-nya teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Nah, tapi sebelum kita membaca tentang kritikan, saya akan terangkan bagaimana sih cara untuk membuat kritikan atau langkah-langkah kita dalam melakukan kegiatan mengkritisi karya orang atau situasi gitu ya. Jadi tata cara dalam mengkritik atau melakukan mengkritisi itu yang punya etika itu ada beberapa adab ya. Yang pertama itu adanya kesesuaian isi kritik dengan konteks yang dibicarakan. Jadi sesuai. Ya, yang kedua itu menyampaikan dengan tegas tapi tetap secara sopan dan lembut. Ini terkait dengan bahasa gitu ya. Penggunaan bahasa yang sopan santun ya, tidak kasar. Kemudian yang ketiga, membantu dalam proses perbaikan. Jadi kritik kita itu ujung-ujungnya atau niatnya adalah untuk
membantu dalam proses perbaikan sang pembuat karya atau situasi yang dihadapi, gitu ya, atau seseorang yang diberi kritik. Itu harus menjadikan dia atau karyanya itu menjadi lebih baik. Gitu ya. Yang keempat, adab keempat ini yang sering kita lupakan, yaitu sampaikan dulu hal-hal baik. Jadi sebelum mengkritisi itu yang baik dulu dikeluarkan, ya, kemudian baru melakukan koreksi. Gitu ya. Itu adabnya ada 4 ini, silakan teman-teman pahami masing-masing ya. Nah, nanti ada soal-soal yang punya cara teknik menjawab yang berbeda. Kadang-kadang menggunakan nomor 1, kadang-kadang nomor 4, kadang-kadang nomor 2. Itu ya teman-teman ya, perlu dimengerti secara baik. Oke, sekarang kita akan analisa masing-masing jawaban. Kalau soal seperti ini, itu biasanya tentang kesesuaian antara konteks dengan, pada soal ini ya, ini kesesuaian konteks dengan kritikan, isi kritikannya. Kita lihat yang A. Langkah PT Liga Indonesia tersebut tidak boleh ditawar-tawar lagi agar para penonton dapat semakin tertib dan terkendali. Nah, apa hubungannya sih kepelatihan dengan penonton dapat semakin tertib dan terkendali? Ini jauh sekali ya teman-teman. Jadi ini tidak sesuai konteks. Isinya, isi kritikan tidak sesuai konteksnya yang dibicarakan. Yang dibicarakan adalah tentang isu lisensi kepelatihan, gitu ya. Atau tujuannya semakin profesional, tidak hubungannya dengan penonton. Gitu ya. Yang B, PT Liga Indonesia semestinya sudah dilakukan sejak dulu, bukan sekarang, agar pelaksanaan kompetisi berjalan aman. Ini juga belum sesuai antara isi kritikan dengan konteksnya. Konteksnya tadi adalah tentang isu lisensi kepelatihan, ya, pengubahan isu kepelatihan, lisensi kepelatihan dari yang sebelumnya ada yang di bawah standar, sekarang harus A. Tujuannya apa? Tadi adalah menuju ke kompetisi yang lebih profesional. Jadi tidak ada hubungannya dengan kompetensi yang berjalan aman. Keamanan itu tidak ada hubungannya. Jadi tidak sesuai ya konteksnya dengan isi kritikan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas pelatih dan pelaksanaan Indonesia Super League, pelatih berlisensi AFC sudah seharusnya ini diubah oleh PT Liga Indonesia. Ini benar. Ini ada hubungannya dengan pelatih. Ini sesuai konteks. Isi kritikan sesuai konteks ya. Kemudian yang di klub akan dibatasi lisensinya jika para pemainnya juga tidak diberi batasan dan aturan ketat. Ini tidak ada dalam teks. Tidak ada. Ini juga tidak sesuai konteks ya. Ini konteksnya tentang pelatih, kok klub akan dibatasi lisensinya. Masa klub dibatasi lisensinya, kan gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Oke, soal berikutnya, Anda memeriksa hasil laporan praktik siswa dan menemukan cukup banyak kesalahan yang ada pada tulisan siswa. Kalimat santun yang layak disampaikan terkait dengan penyempurnaan laporan tersebut adalah titik-titik. Kita lihat opsi A, laporan tidak layak untuk disampaikan karena masih banyak yang perlu diperbaiki. Yang B, laporan memerlukan telah yang cukup panjang karena masih terdapat kesalahan. Yang C, laporan yang dibuat sudah baik namun untuk kesempurnaan laporan ini yang bersifat teknis perlu diperbaiki. Yang di laporan yang dibuat perlu diperbaiki karena masih terdapat kekurangan pada halamannya. Kalau dari tadi ya, contoh soal yang tadi sebelum ini itu mengacunya pada isi pembicaraan atau konteksnya tidak sesuai dengan isi kritikan. Kalau yang ini berbeda teman-teman. Jadi ini dari A sampai D itu semuanya sesuai konteks. Isi kritikannya semuanya sesuai konteks. Tapi fokusnya pada soal ini adalah adab yang keempat, yaitu tentang menunjukkan hal yang positif dulu dari apa yang kita kritik. Hal positif dulu dimunculkan, kemudian kita baru mengoreksi hal yang negatif. Jadi adabnya seperti itu teman-teman. Coba kita periksa masing-masing dari opsi A sampai D. Yang A ya, laporan ini tidak layak untuk disampaikan. Ini sudah hal negatif dulu yang dimulai. Dan ini pasti salah. Jadi hal negatif itu yang belakang, yang depan-depan positif dulu gitu ya. Atau mengoreksi itu bagian belakang dengan menunjukkan dulu yang awal itu adalah yang sifatnya positif dulu. Memuji atau dan seterusnya gitu ya. Yang B, laporan memerlukan telah yang cukup panjang. Ini sudah negatif ya. Masih terdapat kesalahan. Ini masih negatif ya.
Tidak ada unsur pujian di situ. Belum ada nilai-nilai yang positif dulu gitu ya. Artinya kan laporan memerlukan telah yang cukup panjang kan artinya masih kurang kan gitu. Masa di awal kritikan kita mulai dengan pernyataan yang bersifat negatif kan tidak pas. Ini tidak ya. Ini jawabannya juga tidak. Yang C, laporan yang dibuat sudah baik. Oke. Ini baik ya. Berarti nilai positifnya masuk. Namun untuk kesempurnaan laporan hal ini yang bersifat teknis perlu diperbaiki. Nah, ini baru dikoreksi. Jadi baik-baiknya dulu baru koreksinya atau kritikannya. Di belakang ini berarti yes. Yang di laporannya dibuat perlu diperbaiki. Ini kan kalau perlu diperbaiki kan artinya masih kurang. Jadi plusnya di mana gitu ya. Masih terdapat kekurangan. Jadi ini kurang juga ya. Jadi jawaban yang tepat memang opsi C gitu. Berikutnya kita kaji tentang makna sastra, tujuan sastra, manfaat sastra, dan sifat sastra. Tadi kan di KM-nya atau kompetensi mapelnya ada. Meskipun indikatornya tidak ada, tapi kadang-kadang itu sering muncul gitu ya teman-teman ya. Oke, memberikan motivasi kepada siswa, memberi akses pada latar belakang budaya, memberi akses pada pemrolehan bahasa, memperluas perhatian siswa terhadap bahasa, mengembangkan kemampuan interpretatif siswa, dan mendidik siswa secara keseluruhan merupakan salah satu bagian dari apa? Jadi teman-teman harus bisa membedakan tentang makna sastra, tujuan sastra, manfaat sastra, sifat sastra gitu ya. Kalau makna sastra saya yakin teman-teman sudah banyak yang tahu, yang agak ribet gitu ya. Itu teman-teman harus bisa membedakan tujuan sastra, manfaat sastra, sifat sastra. Oke, untuk membahas itu kita akan berikan penjelasannya sebagai berikut. Kita mulai dari manfaat sastra. Ambil dari Lazar tahun 2002 halaman 15 sampai 19 itu tentang manfaat sastra. Manfaat sastra yang pertama adalah memberikan motivasi kepada pembacanya ya, terutama untuk siswa. Yang kedua adalah akses pada latar belakang budaya, yang ketiga akses pada pemerolehan bahasa. Yang keempat adalah memperluas perhatian siswa atau mahasiswa atau pembaca terhadap bahasa. Ya. Mengembangkan kemampuan interpretatif, dan yang terakhir adalah mendidik siswa secara keseluruhan. Jadi ada 6 tentang manfaat sastra. Jadi kalau ada soal seperti ini berarti jawabannya adalah manfaat sastra. Kemudian apa bedanya dengan sifat-sifat sastra? Kalau sifat-sifat sastra itu yang pertama dunia dalam kata. Artinya apa? Jadi sastra memang identik dengan dunia dalam kata gitu ya. Kedua, sastra bersifat otonom. Artinya, suatu karya sastra itu memiliki hak untuk tidak dikait-kaitkan dengan dunia lain atau di luar karya sastra itu sendiri. Dia punya dunia sendiri, gitu ya, otonom. Yang ketiga, sastra adalah suatu tanda bahasa yang terus-menerus disemantikkan. Apa itu semantik? Maknanya, ya, maknanya itu berlapis-lapis. Kemudian yang keempat, sastra adalah suatu keseluruhan yang padu. Maksudnya adalah suatu karya sastra lengkap di dalam dirinya sendiri. Ya, sependek apapun karya sastra yang dihasilkan penulis seperti puisi itu merupakan satu kesatuan yang lengkap. Yang kelima, sastra adalah multi interpretasi. Artinya sastra berhak mendapatkan macam-macam penafsiran. Jadi tidak harus satu, tapi berhak punya banyak penafsiran. Nah, sekarang kita menuju ke fungsi atau tujuan. Fungsi dan tujuan itu biasanya disamakan dalam hal ini, gitu ya, tentang sastra. Yang pertama, sastra itu berfungsi sebagai fungsi rekreatif. Artinya sastra itu digunakan sebagai hiburan, gitu ya. Yang kedua adalah fungsi didaktif, artinya fungsi edukatif. Fungsi didaktif itu sama dengan fungsi edukatif, artinya sastra adalah pendidikan. Dengan membaca karya sastra, pembaca mungkin akan mendapatkan ilmu-ilmu baru atau khasanah baru di dalam karyanya. Ya. Yang ketiga adalah fungsi estetis, jadi untuk memperoleh keindahan seperti puisi. Gitu ya. Yang keempat ada fungsi morality atau fungsi moralitas. Artinya sastra yang baik itu mengandung moral yang tinggi, ada nilai moral yang ada di dalamnya. Semua karya sastra besar di Indonesia memiliki nilai moral sendiri. Yang terakhir adalah fungsi religius.
Jadi sebagai bangsa yang dibuat berdasarkan kepercayaan atas Tuhan Yang Maha Esa, tentu aspek agama sebaiknya tidak hilang dari karya sastra. Jadi ada unsur agamanya atau unsur religiusnya. Nah, kita sudah bahas tentang tiga-tiganya, yaitu tentang manfaat sastra, sifat sastra, dan yang terakhir adalah tujuan sastra atau fungsi sastra. Sekarang kita kembali, kalau memotivasi siswa, memberi akses latar belakang budaya, memberi akses pemerolehan bahasa, dan seterusnya tadi adalah termasuk jenisnya adalah manfaat sastra gitu ya teman-teman ya. Masuk ke KI 27, ini tentang bahasa Indonesia juga, KI-nya masih sama, KM-nya dan indikatornya yang teman-teman perlu cermati. Mendeskripsikan latar waktu yang terkandung di dalam cerita. Ini seperti tadi ya, tentang latar waktu, latar tempat, latar suasana. Indikatornya menganalisis apa yang disimak, jadi tentang menyimak. Ini contohnya. Jadi ada teman-teman akan disajikan teks cerita, kemudian teman-teman akan ditanyai tentang menganalisis tentang latar waktunya seperti apa. Gitu. Ku ingin kau berbohong padaku seperti yang kau utarakan kemarin dan yang kemarin dulu itu. Nah, ketika mentari meredup berpendar di puncak daun sebelah barat rumah, dan ketika kerumunan itu tidak lagi bersamamu, kau mulai dengan kisah kebohongan yang pertama kepadaku. Bukti bahwa kutipan cerpen tersebut berlatar waktu sore adalah titik-titik. Oke, kita akan analisa ya. Ku ingin kau berbohong padaku. Belum ada ya. Seperti yang kau utarakan kemarin dan kemarin dulu. Kemarin dulu. Itu kita belum bisa menemukan latar waktunya. Ketika mentari meredup. Nah, itu ada unsur ketika itu pada saat ya. Berarti ini kata kuncinya. Mentari meredup berpendar di pucuk daun sebelah barat rumah. Kerumunan itu tak lagi bersamamu. Oke, kau mulai dengan ya. Oke. Itu berarti fokusnya ke situ. Kalau kita jawab, ini kenapa latar waktunya adalah sore? Kalau kita jawab, mentari meredup. Jadi proses meredupnya mentari itu tidak hanya di sore hari, mungkin terhalang oleh mendung juga bisa, mungkin banyak ya. Jadi ya, kalau hanya meredup saja belum mengindikasikan bahwa itu sore hari. Tapi kalau matahari atau mentari itu di sebelah barat itu pasti di sore hari. Kecuali mau kiamat itu ya. Ya, kecuali mau kiamat. Jadi kalau jawaban A itu kurang tepat. Yang jelas ketika sore itu pasti matahari di sebelah barat. Kalau kita menggunakan ketika kerumunan tidak bersamamu lagi itu, ya tidak harus sore hari. Kan ini tentang suasana saja, gitu ya. Kebohonganmu yang disampaikan tokoh kamu itu bukan. Ya. Jadi jawabannya yang paling tepat memang opsi B, gitu ya. Ini bukan. Yang terakhir, ini tentang menguasai materi struktur konsep keilmuan tentang bahasa Indonesia juga, di KI 28. Ya. Jadi bahasa Indonesia nanti selesai di KI 28 ya teman-teman. Besok pembahasannya sudah menuju ke IPS. Silakan teman-teman jangan sampai terlewat. Hidupkan notifikasinya, jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe. Karena nanti kalau tidak subscribe, tidak dihidupkan notifikasinya, tidak tahu video-video yang keluar. Video-video yang kita tayangkan. Kompetensi mata pelajarannya adalah karakter tokohnya berdasarkan sajian tampilan drama. Jadi nanti kita akan diberikan teks drama atau teks cerita atau teks drama. Nanti teman-teman diminta untuk menentukan karakter tokohnya, gitu ya. Menguasai teknik menyimak indikatornya sama, gitu ya. Tapi fokusnya adalah watak atau karakter tokoh. Contoh soal seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Tuti dan Maria dua kakak beradik, keduanya putri R. Wiraatmaja, mantan wedana di daerah Banten. Meskipun Tuti dan Maria bersaudara, sifat keduanya sangat berbeda. Tuti seorang pendiam dan terus ini ya selanjutnya kita langsung ke pertanyaannya saja, watak tokoh Tuti. Jadi kita akan analisa watak tokoh Tuti itu pada cerita itu sebelah mana saja. Oke ya. Kita baca lagi supaya nanti ketemu watak tokoh Tuti. Tuti dan Maria dua kakak beradik, keduanya putri R. Wiraatmaja, mantan wedana daerah Banten, belum ada wataknya ya. Oke, meskipun Tuti dan Maria bersaudara, sifat keduanya sangat berbeda. Oke. Tuti seorang pendiam. Nah, kita masukkan di sini. Tuti itu wataknya pendiam. Ini berarti termasuk watak yang eksplisit atau muncul.
Ya, ada dalam teks drama atau teks cerita. Selalu berhati-hati, ini juga wataknya, berhati-hati dalam menuturkan kata. Dia lebih banyak menggunakan akal pikiran daripada perasaan, ini juga watak. Nah, menggunakan akal dan pikiran daripada perasaan ini yang dinamakan logis atau berpikir logis. Itu ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana ini? Pendiam, berhati-hati, logis. Ini ya, ini watak Tuti. Kalau Mario sebaliknya. Mario itu bukan pendiam tapi lincah, ya. Periang, juga mudah murung. Lincah, periang, mudah murung, ya. Menurutkan perasaannya berarti tidak logis. Nah, kalau periang itu wataknya Mario, ya. Jadi yang B itu tidak, ya. Karena periang itu wataknya Mario. Lincah juga Mario. Periang ini juga wataknya Mario. Pendiam, pemalu, berarti pemalu ini tidak ada, ya. Nah, jadi wataknya Tuti ya A itu. Nah, seperti itu cara menganalisanya, teman-teman.